Kisah Nabi Daniel yang dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar merupakan salah satu mukjizat yang selalu Allah berikan kepada para rasul-rasulnya. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa wafat, ada seorang nabi di zaman Bani Israel yang bernama Daniel. Kasus Daniel bermula ketika Raja Babilonia yang sekarang Babel atau Irak, Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Raja bermimpi melihat patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda-beda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya terbuat dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Namun kemudian sebuah batu meremukkan patung tersebut hingga semuanya runtuh dan menjadi gunung. Tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga raja kemudian ditemui oleh Nabi. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung itu menunjukkan kekuatan yang berubah-ubah. Emas melambangkan Babilonia yang nantinya akan dihancurkan dan digantikan oleh kerajaan Persia yang diwakili oleh perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Namun semua kekuatan itu akan musnah dan musnah. Mendapat jawaban yang memuaskan atas tafsir mimpi tersebut, Raja mengangkat Nabi Daniel sebagai penasihatnya. Namun bukan hal yang baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah, hingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan Nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang Nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk akal kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang Nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seseorang Nabi lain yang berada di Syam, kini Suriah, Yordania, dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun Yeremia kebingungan. Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel, ujarnya. Allah pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana, firman Allah kepada nabinya. Maka Yeremia pun segera menyiapkan makanan nyata. Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian menghantarkan Yeremia menuju Babel
Saat itu telah tiba di ambang lubang. Daniel pun terkejut. "Siapa ini?" Nabi Daniel bertanya. "Aku Aramia," jawab Nabi Aramia. "Kenapa kau datang kemari?" tanya Nabi Daniel lagi. "Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu," jawab Nabi Aramia. "Apakah dia menyebut namaku?" "Iya." Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan Dia pasrahkan urusannya pada orang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah meningkatkan kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amalan-amalan kami. Segala puji bagi Allah, Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Nabi Daniel, atau juga disebut dengan Daniel, adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, Nabi Daniel berasal dari bahasa Ibrani Daniel, yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Makam daripada Nabi Daniel, sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel, terletak di Beteng Kirkuk di kota Kirkuk atau Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan. Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 km persegi, dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel, Hana, Uzair, dan Mikail. Sebuah makam lain di Susa, Iran, juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu juga masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu, ketika Iskandaria
berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu pada tahun 641 Masehi. Amr dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau. Ketika dibuka ternyata di dalamnya ada jenazah seorang lelaki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera memerintahkan Amr bin As untuk mengkafani kembali jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin As lalu membuatkan kuburannya di kota Iskandaria yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Dalam versi cerita ulama, Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya. Itu pada permata cincin agar dia tidak lupa akan nikmat Allah atasnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dengan sanad hasan. Sampai kini banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Sedikitnya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya, tapi hanya Allah yang tahu akan kebenarannya. Sedangkan menurut versi kitab Yahudi dan Nasrani, dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Parsi. Sang raja yang dekat dengan Daniel bernama Dairus. Karena mengingat tekanan dari pejabatnya, Dairus terpaksa memasukkan Daniel, penasihat kesayangannya, ke dalam lubang singa. Tapi Dairus justru terus gelisah dan terus menengok kondisi sang nabi. Kisah Nabi Daniel terdapat dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia, dalam kitab Tanakh milik umat Yahudi, serta dalam perjanjian lama milik Nasrani. Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel, hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut. Mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar Nabi Daniel tersebut dikabarkan oleh Ibnu Katsir. Rujukannya kitab Story of the Prophet karya Ibnu Katsir. Untuk mengetahui detailnya, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.